Silakan segera makan. Eran ya. Istirahat 4 gerak. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu zamrid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Yang saya hormati rekan-rekan OPD dinas terkait yang berkesempatan hadir pada hari ini Jumat tanggal 9 Mei 2025 bertempat di halaman Puskesmas Cikesal Kidul, Kecamatan Ketanggungan. Yang hadir secara langsung di sini ada dari Kepala BPBD, kemudian Pak Kepala Puskesmas Cikesal Kidul, kemudian dari Dinas Pendidikan, dari Dinas Informades, kemudian dari Kepala Desa Cikesal Kidul dan Kepala Desa Cikesalor dan Kepala Desa Sindang Jaya, dan juga dari Bapak Ibu semua yang hadir pada kesempatan kali ini, termasuk juga Pak Camat Ketanggungan ini membawa rombongan staf, jajaran staf Kecamatan Ketanggungan yang hadir, dan juga dari UPTD wilayah Ketanggungan, dan dari Satpol PP, dan semuanya saja yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas perkenannya kita masih diparingi rahmat, hidayah dan inayah serta bisa melaksanakan kegiatan gerakan Jumat Bersih pada hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Selawat Bapak dan Ibu yang saya hormati dan saya banggakan, hari ini saya selaku Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Brebes ditugaskan oleh Ibu Bupati untuk menyampaikan permohonan maaf yang semula karena ini inisiasi yang diminta langsung oleh Ibu Bupati minggu yang lalu untuk dilaksanakan gerakan Jumat Bersih, dan dipilih tempatnya, dipilih langsung oleh Ibu Bupati di Cikesal ini karena ada laporan aduan dari masyarakat bahwa titik sampah liar yang kita sama-sama saksikan berada di sekitar Puskesmas Cikesal Kidul dan juga berada di jembatan Cikesal ini, penghubung antara desa di wilayah selatan dari Cemasih, Sindang Jaya, Cisereh, dan Cikesalor dengan Cikesal Kidul. Ini sudah sangat mengkhawatirkan karena setiap hari sampah yang dihasilkan atau yang dibuang di titik sampah liar yang tadi disampaikan laporan aduannya kepada Ibu Bupati ini sangat meresahkan, dan bisa kita sampaikan bahwa kondisi existing volume sampah yang ada di Kabupaten Brebes ini setelah sejak COVID melanda di Indonesia tahun 2019 dan seluruh dunia, ini justru semakin bertambah banyak dan semakin meningkat. Gaya ataupun gaya hidup masyarakat sekarang berubah, sehingga banyak menggunakan atau mengkonsumsi kemasan plastik yang tentu saja ini sangat membahayakan bagi kesehatan dan juga berbahaya bagi lingkungan. Oleh karena itu, Ibu Bupati menyampaikan arahan karena TPA yang ada di Kabupaten Brebes ini sudah overload dan sudah over kapasitas, dan kondisi volume sampah yang dihasilkan oleh masyarakat sekarang
dari hitungan di data SIPSN yang ada di Kabupaten Brebes, ini sudah mencapai hampir 1.300 ton per hari. Dengan keadaan armada truk sampah yang dimiliki di Kabupaten Brebes, baik armada dump truck, armada truk yang dimiliki oleh desa, armada mobil pickup, ini mengalami overload dan overkapasitas. Dan karena sistem yang digunakan di kedua TPA ini adalah masih menggunakan sistem open dumping atau ditimbun secara terbuka, atau dikenal dalam sistem pengolahan sampah ini namanya open dumping. Tidak dilakukan proses pengolahan, yaitu dengan cara sanitary landfill maupun kontrol landfill. Maka Menteri Lingkungan Hidup yang baru, Bapak Hanif Faisal, ini menetapkan keputusan Menteri Lingkungan Hidup berlaku mulai tanggal Senin 21 April 2025 sesuai dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008. Sudah tidak diperbolehkan lagi sistem open dumping di TPA. Harus ada pengolahan. Lalu karena TPA ini ditutup sementara selama 180 hari, tentu akan menjadi pertanyaan bagi desa-desa yang akan membuang sampahnya ke TPA. Lalu bagaimana dengan nasib kami? Salah satunya di sini. Salah satunya di wilayah Ketanggungan, tepatnya di Desa Cikesalor, Desa Cikesal Kidul, Desa Jemasi, Desa Sindang Jaya, Desa Cisereh. 5 desa ini tidak ada tempat penampungan sementara, tidak ada tempat pengolahan sampah. Sampahnya untuk wilayah Ketanggungan dibuangnya ke TPA Kalilingi dengan jarak tempuh berkisar masing-masing, kalau dari Jemasi sekitar 30-35 kilo, kalau dari wilayah sekitar Cikesal ini sekitar 25-28 kilo sampai di TPA Kalilingi dengan jarak tempuh 25 kilo sampai dengan 30 kilo meter jarak tempuh yang harus ditempuh. Tentu akan mengeluarkan biaya operasional atau biaya angkut yang tidak sedikit. Betul tidak Pak Camat, Pak Kades? Itu sangat dirasakan berat. Begitu pula ada 343 kabupaten kota yang TPA-nya masih menggunakan open dumping. Ini seluruhnya ditutup sementara oleh Menteri Lingkungan Hidup. Karena sesuai dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 sudah tidak diperbolehkan lagi sistem open dumping di TPA. Harus ada pengolahan. Lalu gerakan ini sebagai upaya yang paling utama adalah mengedukasi, mendorong, mengajak seluruh lapisan masyarakat yang ada di Kabupaten Brebes untuk peduli, sekaligus sadar bahwa sampah itu yang kita hasilkan itu harus dikelola, harus diolah, tidak bisa hanya dibuang begitu saja. Kalau hanya dibuang begitu saja tanpa dikelola dan tanpa diolah, maka masa pakai atau usia pakai TPA kita itu akan pendek. Dan memang sejak tahun 1999, sejak pertama kali TPA dibangun di Kabupaten Brebes, tepatnya 26 tahun yang lalu, baik TPA Kalilingi maupun TPA Kalijurang, ini secara kajian pembangunan desain TPA memang harusnya tahun 2025
memang secara alami sesuai hitungan volume sampah yang dihitung sejak tahun 99 sampai dengan 2025 sudah overload ataupun overkapasitas. Dan ini terbukti. Saat ini TPA kita sudah dinyatakan overload, sudah overkapasitas, sudah tidak bisa lagi menampung seluruh sampah yang ada di Kabupaten Brebes. Oleh karena itu kita menghimbau, kita mengajak sesuai dengan arahan Ibu Bupati, mari kita galakkan gerakan Jumat Bersih. Tadi dalam perjalanan dari Brebes menuju Cikesal Kidul, ini kita lihat mulai melaksanakan kegiatan kerja bakti Jumat Bersih tadi pagi. Sudah kami foto dan sudah kami video dalam perjalanan, dan ini membuktikan gerakan Jumat Bersih yang diinisiasi, dipelopori oleh Ibu Bupati kita, Ibu Hajah Paramita Widyakusuma. Tujuan mulianya kasih TPA, betul tidak? Jadi harus dari kita, harus kita yang mempelopori dan harus kita yang menggerakkan diri kita sendiri untuk lebih peduli, lebih sadar terhadap sampah yang kita hasilkan. Dengan tagline yang diarahkan dari Kementerian Lingkungan Hidup adalah sampahmu tanggung jawabmu. Karena sampah itu tidak bisa berjalan sendiri sampai menuju TPA. Tapi sampah itu harus dikelola dan diolah. Sekali lagi, harus dikelola dan diolah. Apa itu? Yang secara sederhana, karena sampah itu berasal dari sumber utama sampah yang menghasilkan sampah itu adalah rumah tangga kita sendiri, pasar, sekolah, instansi, pondok pesantren, kawasan komersial, perkantoran, pabrik, dan seluruhnya ini menghasilkan sampah. Maka penanggung jawab kawasan atau penanggung jawab itu wajib bertanggung jawab terhadap pengelolaan sampahnya. Maka dari sampahnya secara mandiri, yaitu dengan cara memiliki instalasi pengolah limbah atau instalasi pengolah sampah. Bentuknya itu bisa insinerator, yaitu pengolahan sampah secara termal. Ini juga kita harapkan bisa dimulai tidak hanya oleh pelaku usaha, oleh pabrik, oleh kawasan komersil, oleh pasar, sekolah, pondok pesantren, dimanapun, khusus di wilayah pemukiman masyarakat. Ini akan kita galakkan melalui pembangunan tempat pengolahan sampah terpadu atau TPST maupun TPS 3R, yaitu tempat pengolahan sampah secara 3R, yaitu reduce, reuse, recycle. Yaitu sudah diuji, sudah dikaji oleh lembaga penguji terstandar, terakreditasi, yaitu Sukopindo, bahwa hasilnya ini setara bahan bakar dengan RON 92. Berarti daya bakarnya, daya bakar ledaknya tinggi. Contohnya adalah Pertamax. Bayangkan Bapak Ibu, sampah plastik yang kita hasilkan ini kalau dikelola, diolah dengan mesin pirolisis, hasilnya bisa menjadi bahan bakar minyak. Karena dalam pembentukan memproduksi plastik itu sendiri, itu ternyata kandungan bahannya adalah bahan bakar minyak. Sehingga itu dengan mesin pirolisis, sampah plastik tadi dikembalikan, disuling menjadi bahan bakar minyak. Berarti bisa didaur ulang, bisa menciptakan ekonomi sirkular, yaitu menghasilkan pendapatan tambahan. Kalau itu dikelola oleh pasar, kalau itu dikelola oleh desa, kalau itu dikelola oleh RT, dikelola oleh RW, sudah bisa memiliki insinerator, sudah bisa memiliki pirolisis, maka bisa menghasilkan pendapatan tambahan. Bapak Ibu bisa menjadi nasabah yang disebut dengan nasabah bank sampah. Maka solusi bagi desa-desa yang tidak memiliki tempat
pengolahan sampah adalah dengan cara menggunakan sistem pengolahan sampah secara terpadu dan bersifat regional. Jadi bergabung. Misalnya sampah yang berada di lokasi sini kan banyak yang dibuangnya ke sampah di titik-titik sampah liar. Kenapa? Karena kalau mau dibawa ke TPA jarak tempuhnya jauh. Tadi saya sudah sampaikan sekitar 35 kilo kalau dari sini mau ke TPA. Maka biayanya sangat tinggi. Maka kita berikan solusi. Solusinya apa, Pak Lode? Solusinya adalah Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 7 Tahun 2021. Apa itu? Bahwa tanah kehutanan itu dapat diajukan permohonan izin penggunaan kawasan hutan. Untuk apa saja? Tidak hanya untuk tempat pengolahan sampah, tidak hanya untuk tempat pemrosesan akhir sampah, tapi juga boleh diajukan untuk tempat sampai dengan 5 hektar. Cukup gubernur nanti yang akan menerbitkan izin penggunaan kawasan hutan untuk digunakan sebagai TPST ataupun TPS 3R ataupun TPS regional yang dikelola bersama-sama dengan wadah, bisa badan usaha milik desa bersama atau BUMDesma. Ini sebagai solusi bagi desa-desa yang tidak memiliki alokasi tanah untuk ditempatkan menjadi tempat pengolahan sampah terpadu, karena tidak semua desa memiliki tanah bengkok dan juga tidak semua warga desa, warga masyarakat mau lokasinya dijadikan tempat pengolahan sampah. Betul tidak? Oleh karena itu saya sudah memberikan arahan kepada Pak Camat, kepada Pak Kepala Desa. Yang pertama, pilih lokasi tempat untuk TPS regional yang dipakai bersama-sama antar wilayah desa tetangga dan wilayah desa sekitar sebagai tempat pengolahan sampah. Bukan tempat penampungan secara open dumping secara terbuka, tapi tempat pengolahan dengan membeli mesin insinerator dan mesin pirolisis serta mesin-mesin yang lain sebagai kelengkapan dari mesin pengolah sampah. Ada crusher sesuai dengan arahan yang sudah ditunjuk, titik lokasi yang kita bersihkan, dan ini akan kita viralkan, akan kita videokan sesuai dengan permintaan Ibu Bupati untuk disebarluaskan melalui medsos, melalui Facebook, Instagram, melalui TikTok, dan platform-platform digital lainnya, agar masyarakat seluruhnya bisa memahami tentang upaya kita di dalam mengelola lingkungan untuk lebih baik lagi. Jangan lupa, jangan buang sampah sembarangan. Mari kita jaga dan kita kelola lingkungan kita sendiri. Sampahmu adalah tanggung jawabmu. Terima kasih. Saya akhiri. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya istirahatkan. Nanti Bapak Ibu silakan menempatkan diri di titik lokasi pengambilan sampah kita, dan nanti kita akan viralkan ke seluruh masyarakat Kabupaten Brebes secara digital. Terima kasih. Siap, gerak. Timur. Mau kesal. Garing kamu apa? Oh, damin ini. Apa ini kasih Trik. Ini begini. Leh. Ya, Mas. Viral, Pak, viral.
Wangi. Man, udah bulan dia bulan kilo tak mau digeleng. Kira-kira mobil aman, mobil aman, mobil aman. Terus. Main, turun, man. Ayo masuk. Masuk. Oh, jelma ini apa? Ada lagi. Angel, Pak. Pak Nurul mana?